Oke, ini modul 4 Bapak ya. Kemarin kita sudah terkait ide. Nah, hari ini kita sampai ini kita kemarin sudah berusaha mencari masalah. Caranya kemarin seperti itu. Dengan kita bisa melihat data sekunder atau primer, kemudian kita alternatif solusi. Nah, alternatif solusi nanti kita akan praktek yang ini. Dari masalah, kemudian kita lihat alternatif solusinya. Kita coba membuat ide inovasi di desa atau di daringan kita menggunakan konsep HCD. Nah, itu. Konsep Human Center Design ya, ini kira-kira saya berikan gambarannya dulu. Oke, Human Center Design itu intinya adalah ketika kita membuat sebuah ide atau gagasan yang berbasiskan dengan pengguna kita. Pengguna kita siapa di desa? Masyarakat. Apalagi ada pemerintah desa, ada lembaga kemasyarakatan desa. Nah, itu berarti pengguna kita. Nah, ketika kita nanti mendapatkan masalah atau mencoba identifikasi masalah di pemerintah desa, berarti pengguna kita adalah aparatnya. Ketika kita mau menawarkan sebuah solusi, berarti kita arahkan kepada pemerintah desanya dan warga desa selaku informan tambahan. Berpusat pada kebutuhan dan perilaku manusia, dilakukan dengan pakai prinsip-prinsip desain thinking. Ini contohnya adalah yang sering dipakai di perusahaan-perusahaan swasta, Pak. Ya. Dalam pengembangan aplikasi biasanya. Gitu ya, Pak ya. Contohnya misalkan Gojek gitu. Gojek, Shopee dan lain sebagainya. Kenapa entah istilahnya itu aplikasi itu sering sekali di-update? Nah, karena kadang ada seperti kesalahan atau bug gitu ya, atau error-error yang diberikan respon dari pengguna gitu ya, respon dari usernya itu. Nah, itulah masukan-masukan itu tadi diterima kemudian dibuat sebagai perbaikan. Itu seperti itu. Jadi kenapa Gojek itu bisa awalnya kan dulu Gojek itu mungkin cuma ojek online aja ya. Sekarang sudah merambah ke mana-mana ya. Ada yang namanya GoFood. Nah, GoFood ya. Terus kemudian ada Gojek juga punya pembayaran secara non tunai yaitu GoPay. Nah, GoPay juga. Jadi ketika mereka punya GoPay digabungkan dengan fasilitas yang ada. Jadi kalau mau online cukup dengan GoPay. Nah, karena ada GoPay, ternyata kebutuhan masyarakat tuh bisa lagi diambil terkait kebutuhan misalkan pulsa, kemudian pembayaran beli Google Play gitu ya. Nah, itu. Jadi semua berawal dari respon atau feedback dari penggunanya. Sama seperti kita di hotel ini, mungkin Bapak Ibu semua mungkin ada yang dimintai sebuah survei ya. Nah, itu juga sebagai feedback atau perbaikan bagi pelayanan atau bagi jasa di sini. Karena di sini itu sistemnya bentuknya adalah jasa ya, bukan aplikasi. Kalau ini kan jasa, jadi yang diperbaiki adalah jasanya. Kalau Gojek yang diperbaiki adalah aplikasinya. Nah, ketika kita nanti di desa gitu ya, nah berarti feedback atau masukan dari masyarakat itu yang harus kita gabungkan, sinkronkan dengan ide kita. Ketika mungkin agak kontra atau tidak sama gitu ya, berarti kita perlu mencari garis tengahnya seperti apa. Dengan design thinking diharapkan menjawab masalah dengan cara merespon kebutuhan dari pengguna. Kemudian kita juga diharapkan bisa berempati dan juga menemukan ide inovatif. Nah, konsepnya adalah berpusat pada manusia, secara visual dan inklusif, kolaborasi atau co-create, berarti ini di materi yang terakhir, dan bukan proses yang linear atau iterasi dan iterasi kembali. Jadi kita harus berkelanjutan. Ketika program kita itu ada nggak jalan itu, berarti kita berpikir apa yang kurang. Nanti ketika sudah berjalan, apalagi yang kurang. Nah, jadi iterasi dan iterasi kembali. Tahapannya ini dalam bahasa ini ada 4.
ya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti kita coba hari ini kita praktekkan semua ya Bapak Ibu, mulai dari empathize atau menimbang rasa, define, ideate, prototype, dan test. Nah, jadi HCD ini mungkin sebenarnya hal yang sudah lama gitu ya, sudah lama, tapi mungkin baru konsep yang baru kita dengar gitu. Padahal mungkin sehari-hari kita itu sudah melaksanakannya atau sudah melakukannya gitu. Misalkan kita contohnya aja, saya membuat presentasi ini ya. Membuat presentasi ini bagaimana caranya saya berpikir presentasi ini dilihat dari sisi penggunanya atau hadirinnya. Jadi kalau misalkan saya berpikir sebagai penggunanya, berarti harus tampilannya lebih menarik atau warnanya lebih kontras. Itu adalah salah satu bagian dari HCD. Jadi kita beranggapan kita itu sebagai penggunanya, atau kita mengartikan atau berposisi sebagai penggunanya itu. Sampai nanti ada tahap tes atau pengujian. Nah, di buku itu konsep HCD ini dikenal dengan double diamond ya, kalau nggak salah ya, karena dia bentuknya lingkaran itu ya, dalam berapa itu? Dalam berapa Pak? Nah, 24 ya. Dia berputar Pak prosesnya ya. Mulai dari empathy, define, ideate, prototype, kemudian ketika di tahap pengujiannya ini banyak feedback atau kekurangan atau masukan dari pengguna, nanti kita kembali lagi Pak ke bagian yang namanya menimbang. Nah, menimbang. Jadi dia akan berputar seperti itu. Ada irisan di tengah-tengahnya. Atau dia akan kembali ke bagian ide, menggagas kembali idenya. Apakah idenya itu ada lagi yang lebih solutif ya? Seperti yang kita contohkan kemarin, ketika Thomas Alva Edison itu menemukan lampu, sebenarnya sudah ada sebelumnya solusinya, yaitu obor. Tapi ketika diterapkan obor itu sebenarnya masih membuat masalah yang baru, sehingga muncullah solusi yang lebih baik lagi, yaitu bola lampu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikenal dengan double diamond. Dia akan berputar terus Bapak Ibu semua. Jadi bedanya dengan teknik pengambilan keputusan lain ya, ini dia setelah sudah mendapatkan sebuah hasil atau mendapatkan sebuah kegiatan, dia masih berjalan lagi Pak. Jadi dia masih meminta yang namanya feedback. Nah, biasanya yang kita alami sekarang ini, ketika sudah berjalan programnya itu, ya sudah berjalan sampai selesai. Ketika ada monitoring dan eksplorasi itu cuma sebagai laporan saja, tidak dilanjutkan dengan perbaikan sistem ataupun perbaikan kegiatan seperti itu. Nah, ketika kita juga punya membuat solusi menggunakan analisis SWOT gitu ya, juga belum ada yang namanya ini pengujian. Nah, biasanya langsung ke implementasinya. Nah, itu. Jadi HCD ini banyak sekali dipakai di perusahaan swasta karena ini dia benar-benar bagaimana penggunanya itu merasa nyaman dan programnya ini atau aplikasinya ini bisa diterapkan atau sangat bisa bermanfaat bagi orangnya, penggunanya. Kita akan mulai dari empati dulu. Nah, empati ya. Empati ini kita mencoba untuk mengenal kebutuhan, masalah, motivasi dan yang ada di desa. Mulai dari menentukan topik dan masalah. Nah, seperti itu. Nanti saya akan bagi, karena ini ada 9 kabupaten ya. Nanti kelompoknya bukan kelompok seperti 5 kemarin Pak. Saya ingin nanti kelompoknya sesuai kabupatennya, supaya ada kesamaan potensi atau kesamaan masalah yang ada. Kalau nanti dicampur-campur kemungkinan akan sangat-sangat heterogen nanti. Gitu. Begitu sekali. Karena ini nanti prakteknya seolah-olah kita waktu di lapangan nanti kita melihat masyarakat, melihat desa gitu ya. Kemudian kita bisa ini bertiga kan tim ya, tim sebagai koordinator di kabupaten, itu bagaimana caranya mendesain di desa dan masing-masing dengan koordinasi atau kolaborasi dengan kader.
Kemudian setelah kita menemukan topik dan masalah, kita akan menentukan kelompok masyarakat. Nah, nanti ada yang tugasnya sebagai warga desa, gitu ya. Kira-kiranya simulasinya begitu. Ada juga yang sebagai duta atau kader. Setelah itu kita membuat daftar asumsi atau pertanyaan kunci dan memilih metodenya. Nah, jadi dalam empati ini kita melakukan sebuah wawancara atau membuat sebuah observasi gitu ya kepada masyarakat, kepada pengguna kita untuk melihat apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang ada di desa, apa saja yang mereka rasakan. Nah, harapannya apa saja yang mereka rasakan itu kita rasakan juga, itu semua. Ketika Anda bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dasar bagi proses berpusat pada manusia. Nah, ini dasar paling utama, karena dia tahapan pertama. Ketika kita belum bisa berempati ya, belum bisa mengartikan warga kita gitu ya, belum bisa mengenal warga kita belum bisa yang namanya mendapatkan masalah-masalah atau kendala-kendala yang ada di masyarakat. Ketika kita salah dalam mengidentifikasi masalah gitu ya, kemungkinan solusi atau ide yang kita gagas pun kurang pas. Seperti itu. Contohnya kemarin yang kita lihat di tayangan YouTube ya, ketika lihat sungai yang dulunya sampah menjadi sungai yang sangat bersih dan jadi objek wisata gitu ya. Dulu sudah ada solusinya atau sudah ada idenya, yaitu memberikan tempat sampah, yaitu memberikan larangan membuang sampah di sungai, membuat perdes terkait mungkin sanksi ketika ada orang yang membuang di sungai. Tetapi belum menjadi sebuah ide yang efektif. Nah, seperti itu. Karena masalah utamanya belum terjawab. Nah, jadi ketika kita memahami masalah utama mereka, ya, insya Allah ide atau gagasan yang kita ajukan itu lebih sesuai. Tuh. Ini menyelami ya, menyelami ini bahasanya bukan terjun ke air ya. Ini menyelami apa yang dialami oleh pengguna, mengamati dan melibatkan diri. Nah, kalau Bapak Ibu semua kan sudah memang warga desa ya, benar ya, warga desa ya, tinggalnya di desa ya. Ya, jadi kan sedikit banyak sudah kenal, sudah tahu kondisi desanya seperti apa gitu. Nanti caranya kita akan coba dengan wawancara saja, karena kalau observasi kan nggak mungkin ya, karena kalau observasi berarti Bapak Ibu harus pulang ke desa sekarang. Prakteknya terlalu ekstrim gitu. Kemudian atau prakteknya malah lebih munas ya, salah berarti observasinya. Nanti kita dari hasil wawancara kita itu Bapak Ibu, Mas dan Mbak, kita membuat namanya profil. Jadi ketika ada warga desa yang kita wawancarai nanti, kita buat profil yang misalkan dari umur, pekerjaan dan sebagainya, itu mempengaruhi terkait apa yang mereka sampaikan. Ketika yang mereka itu jabatannya adalah pemerintah desa, akan berbeda dengan jabatan mereka tokoh masyarakat atau jabatan mereka dari kaum marginal, pasti akan berbeda. Nah, nanti daftar pertanyaannya akan dibuat dulu sampai ini contoh saja. Sekarang kita mungkin akan praktek ini ya, praktek empati dulu Bapak Ibu. Pertama, langsung saja nanti dibagi tiap kabupaten ya, tiap kabupaten berdiskusi untuk merumuskan masalah apa saja yang ada di desa binaannya. Gitu. Misalkan ada 5 masalah gitu ya, itu yang pertama. Kemudian tiap kelompok nanti akan dibagi 2. Tapi kalau hanya 3 orang nggak bisa dibagi 2 ya. Berarti nanti semuanya akan berperan sebagai duta dan berperan sebagai warga tokoh masyarakat. Gitu. Setelah itu kita akan menyusun asumsi dan daftar pertanyaan dari masalah yang ada. Kemudian kita melakukan wawancara. Begitu. Nah, jadi misalkan dari kabupaten mana Pak? Sika ya, Sika. Nanti sama teman-teman Sika yang lain membuat daftar masalah gitu ya. Sama, misalkan ada 5. Kemudian nanti kira-kira yang akan menjadi tim duta digitalnya mungkin dari kabupaten lain ceritanya. Misalkan dari kabupaten
Bengkulu gitu ya. Bengkulu akan yang berperan sebagai dutanya. Jadi nanti datang ke desanya Bapak, ke kelompoknya Bapak untuk bertanya ada masalah apa di desa gitu ya. Setelah ketemu dari 5 masalah, pilih salah satu masalahnya. Kemudian setelah dapat masalah yang pertama, kita buat asumsi dulu. Asumsi dari masalah tersebut itu sebenarnya kenapa ada masalah itu. Nah itu dulu. Setelah itu dari asumsinya itu kita buat pertanyaan, apakah benar gitu. Karena misalkan asumsinya orang di desa itu kurang sejahtera gitu, tapi masalahnya itu terlalu luas ya. Kalau bisa masalahnya terlalu agak spesifik ya. Misalkan banyaknya orang kurang lapangan pekerjaan gitu. Nah asumsinya kita apa? Apakah memang pendidikannya kurang atau lapangan pekerjaannya memang terbatas? Terus itu kita tanyakan, buat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait asumsi kita tadi. Nanti kita tanyakan kembali ke Kabupaten Sika. Nanti kebalikannya juga, Kabupaten Bengkulu juga akan membuat masalah yang sama, nanti disodorkan kepada Kabupaten Sika. Nah, jadi bergantian. Yang pertama nanti jadi duta dulu, yang satu jadi warga, kemudian nanti bergantian peran. Satunya dari warga, satunya jadi kita atau kader, begitu. Oke, kita di bagian terakhir ini sampai waktu selesai nanti membangun prototipe ya. Jadi kita sudah berbagai ide sudah kita dapatkan. Ada yang berupa sebuah konsep, ada yang berupa sebuah kegiatan gitu ya. Tapi nggak ada juga yang berupa terkait aplikasi, nggak ada ya. Jadi terkait prototipe ini saya akan jelaskan sedikit. Setelah itu kita akan langsung membuat. Jadi prototipe ini adalah bagaimana caranya kita memvisualisasikan ide kita tadi atau gagasan tadi supaya bisa dimanfaatkan secara utuh oleh pengguna kita. Nah, jadi prototipe adalah kalau bahasa Indonesianya apa nih prototipe? Perwarupa ya, iya perwarupa, sehingga bisa ditangkap, bisa dimengerti oleh pengguna kita. Jadi bukan rilis yang terakhir atau rilisan pertama, tapi masih prototipe ya perwarupanya. Jadi berbagai bentuknya itu macam-macam. Ini contohnya yang pertama ada mock-up ya, maket gitu. Jadi ketika ide kita atau gagasan kita berupa sebuah instalasi, sebuah barang, sebuah benda yang bisa divisualisasikan. Ini contohnya duta digital fase pertama adalah terkait masalah kekurangan kebutuhan air warga karena airnya ada di bawah, sedangkan kondisi kampungnya di atas gitu ya, di atas tepi, sehingga membuatnya adalah terkait perencanaan pompa hidran. Nah, dibuatkan mock-up-nya atau modelnya seperti apa, dari mulai aliran sungai nanti seperti apa, nanti pompanya di sebelah mana, pipanisasinya seperti apa, nah seperti itu. Itu yang untuk ide gagasan berupa maket atau mock-up. Selanjutnya wireframe atau untuk perencanaan aplikasi. Tadi ada yang terkait aplikasi pelayanan desa. Nah, seperti apa saja aplikasi-aplikasi atau menu-menu apa saja yang ada dibuat dalam bentuk seperti itu. Nah, dashboardnya nanti tombol-tombolnya apa gitu ya, atau ketika dibalik atau di slide seperti apa. Nah, nanti kita buat dengan ini perlengkapan sudah ada semua 9 kelompok ya, jadi satu kelompok satu terkait ide tadi silakan dibuat. Kemudian ada juga terkait role play ketika ide kita itu berupa sebuah kegiatan, sebuah proses ya. Sebuah proses yang akan disampaikan kepada warga, sebuah sosialisasi gitu ya. Contohnya adalah dalam memakai angkutan ya. Jadi ada berbagai peran, ada bentuk, ada ini ya, peradanya, kita membuat peradanya seperti ini, nanti diperankan atau ditunjukkan gitu. Mulai dari awal misalkan masuk ke kantor desa misalkan, atau mulai dengan masuk ke bumdesnya seperti apa, bumdesnya kita mau koordinasi dengan stakeholder seperti apa, nah, seperti itu. Terakhir adalah bentuknya juga bisa berupa brosur, iklan atau pamflet gitu ya, yang semuanya dijadikan satu seperti ini contohnya. Nah, ini juga bisa.
Jadi sesuaikan dengan ide masing-masing yang tadi didapatkan ya. Itu saja untuk materinya kita sampai sore ini. Kita bisa mulai saja ya. Ini sudah ada berbagai macam peragaan, silakan bisa dipakai. Ada pulpen, ada post-it, ada styrofoam, bola dan lain sebagainya. Nah, silakan dipakai. Yuk, mulai. Bisa. Sekreatif mungkin ya. Nanti kita dokumentasikan. Ya, kita memvisualkan ide. Yang hijau ya. Kan hijau.